Balik lagi kalau Egi, kalau misalkan posisi empangnya dalam, Egi pasti selalu pakai rangkaian kail agak panjang ya. Ikan posisi udah galau, makannya posisinya udah nggak enak, kadang itu bukan gaya sih ya. Jadi posisinya kita kadang gitu kan, gitu kan. Nah itu kalau kita misalkan media pakai SAM, kita suntik pakai usar ataupun nilam lebih kuat ya, ataupun sereh gitu kan, buat cuaca air dingin ya, kita bina di 1 meter lebihin atau kita lebih mundur ya. Jadi fungsinya amis ya, buat cacing lebih amis, lebih cepat datang buat ikan. Posisi kenceng sekalian. Kalau misalkan Om punya mau di bawah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Boman, bongkar obrolan mancing. Kenapa namanya Boman sih ya? Ya untuk bongkar obrolan mancing dan buat istilah sharing bareng, belajar bareng ya, bukan menggurui ya. Jadi buat sharing ya. Jadi buat kawan-kawan kita wadahin kalau itu mah ya. Jadi kalau misalkan yang buat komen pingin istilahnya sharing masalah apapun itu seputaran mancing, bisa di Boman ya. Tetap masih di channel Jaliteng Official ya. Masih tetap di channel Jaliteng Official. Jadi kita buka Boman ini bukan istilahnya semata-mata kita istilahnya jadi paling hebat atau paling jadi buat ngeguruin, bukan ya. Jadi kita juga perlu sharing dalam artian yang selalu stay di channel Jaliteng Official, kita boleh sharing bareng sama Egi langsung ya. Jadi buat yang nanya maupun apapun itu bisa di Boman langsung. Nah, dan buat kawan-kawan nih, sekarang Egi punya kabar gembira yang selalu stay di produk Jaliteng Official ya, di Essen, terutama Essen ya, Nah, sekarang kita udah diperbaharui dan harganya pun juga diperbaharui, jadi kita turun ya. Nah, gitu kan ya. Nah, kita Essen Jaliteng sekarang sudah ada barcode ya, dan hologramnya juga, dan udah ada juga packagingnya ya. Jadi semakin bagus packagingnya, kita semakin turun bukan semakin naik. Jadi ini reward buat kawan-kawan ya, buat kawan-kawan juga yang selalu alhamdulillah selalu percaya bukan percaya dalam artian udah selalu nyoba dan nyoba lagi sampai saat ini ya. Nah, Egi solusinya kita diperbagus ya. Tapi dalam artian kita diperbagus ya, dalemannya kita nggak ada dirobah ya, nggak ada dirobah. Nah, alhamdulillah karena kita posisi harga turun karena semakin banyak kuantiti, dan alhamdulillah berkat kawan-kawan juga, berkat om-omku, bos-bosku juga ya. Jadi alhamdulillah sekarang kita bisa lebih banyak beli bahannya dan beli banyak lebih murah gitu. Nah, makanya sekarang kita reward buat kawan-kawannya. Oh, keren kan packagingnya tuh ya. Nah, ini udah ada hologram dan barcode ya. Barcode-nya bisa ya. Langsung cas. Oke, buat kawan-kawan ini ya. Jadi buat kawan-kawan harus selalu stay ya di Boman. Jadi buat kita sharing-sharing, mau seputaran produk ataupun mau sekitaran apapun itu, mau teknik ataupun apapun itu seputaran mancing, kita bisa sharing bareng, oke? Itu ya. Jadi pasti Egi jawab, insya Allah pasti Egi jawab ya, gitu, oke? Egi langsung nih pertanyaan pertama dari Om Indra. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Indra. Sehat selalu buat Om Indra ya. Oh, mohon sarannya dong untuk rangkaian kail 3 dan 2, rekomendasi panjang antara kail pertama, kail yang lain, gimana ya? Bagus pendek-pendek atau panjang-panjang? Atur nuhun, salam dari Bekasi. Oke. Jadi gini,
Buat omkunya ya, kalau misalkan buat omkunya, kalau misalkan masalah rangkaian mata kail ya, rangkaian mata kail. Jadi kalau misalkan rangkaian mata kail kita selalu nyimbangin empang kedalamannya berapa ya. Kalau misalkan empang kan ada yang kedalaman 120, ada yang 90, ada yang 80. Jadi balik lagi kalau Egi, kalau misalkan posisi empangnya dalam, Egi pasti selalu pakai rangkaian kail agak panjang ya. Tapi dalam artian balik lagi sih, kalau misalkan kita yakinnya ke rangkaian kail yang standar pendek ataupun panjang, itu balik lagi ke karakter omnya. Nggak, jadi kalau misalkan posisi rangkaian mata kail panjang nih, rangkaian mata kail panjang. Nah, kalau misalkan rangkaian mata kail panjang, posisinya kalau misalkan ikan udah bulat, harus hati-hati juga metiknya ya, karena kan dia posisinya panjang juga. Kadang dia banyak apa ya, jadi banyak sikat sama kail ya kalau misalkan kita jentaknya nggak. Nah makanya kalau misalkan posisi jentak, kadang kan kita posisi jentak gitu kan, kalau misalkan mau petik di atas, kalau misalkan mau di bawah gitu kan ya, truk gitu kan, jadi di bawah enak. Jadi intinya omnya lihat situasi kolam aja ya, kedalamannya. Kalau misalkan kedalamannya berapa gitu kan, kailnya harus pakai rangkaian pendek atau panjang gitu kan. Nah itu aja ya buat omkunya. Jadi kalau misalkan omkunya kalau bisa nih ya, jadi ukuran rangkaian kail kan sekarang banyak ini nih, banyak gabus-gabus yang buat busanya yang gede-gede. Jadi setiap rangkaian itu ada 2 minimal ya. Jadi ukurannya beda-beda gitu. Kalau Egi gitu selalu nyiapin ya. Nah, terutama itu aja lah buat omkunya ya. Kalau misalkan omkunya pingin rangkaian mata kail panjang, posisinya harus hati-hati aja di posisi metiknya ya. Kalau misalkan rangkaian mata kail pendek, emang sih posisinya aman ya. Terus kan bebannya juga beda. Kalau misalkan rangkaian mata kail panjang, posisinya agak berat kalau narik gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan remplan atau babon lebih berat ya. Kalau misalkan rangkaian mata kail pendek, emang bebannya kurang. Itu aja sih Om ya, buat omkunya. Makasih ya Om. Oke ya, itu aja. Jadi buat omkunya, makasih banyak ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalkan kita pingin sharing, masuk ke Boman ya, atau kita masuk di YouTube Jaliteng Official juga, kita langsung rangkum ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kita masuk di Boman ya. Itu aja. Jadi buat omkunya ya. Oke ya. Pak, lanjut ada pertanyaan kedua nih. Oke, gas. Seneng banget lihat style Aegi nari, pengen lihat kalau boleh tweet-tweetnya, sama mau tahu itu hanya style atau ada alasannya, spill dikit caranya. Oke, buat omkunya. Nah itu selalu Egi sarankan ya, buat omkunya sarankan itu selalu ada pasti Egi kasih tips ya. Jadi itu mancing itu kita itu satu harus dinikmati ya, dinikmati dan fokus terutama ya. Karena jangan sampai kita ke bawah sama lawan ya, bukan musuh, lawan. Jadi kita harus bisa nyimbangin ya. Jadi biar kitanya fokus gitu kan ya. Jadi kalau misalkan mancing itu dinikmati, lebih enak lah, lebih enak. Kita nggak ada ngerasa capek ya. Karena mancing itu capek ya, harus capek lah. Kalau misalkan mancing pingin istilahnya posisinya ikan cepet datang ya. Gitu. Nah, contoh kayak ini nih ya, yang di video ini ya. Nah, kita kalau misalkan posisi cara jentak itu sebetulnya banyak ya. Itu kalau misalkan posisi, ada faktor juga. Kadang posisi kalau misalkan ikan posisi udah galau, makannya posisinya udah nggak enak. Kadang itu bukan gaya sih ya. Jadi posisinya kita kadang, gitu kan, gitu kan. Nah itu otomatis kalau misalkan posisi kita harus posisinya lihat posisi benang juga. Jadi kalau misalkan kadang kalau misalkan ikan udah galau, ikan udah nengah air gitu kan, kadang si kailnya gitu kan balik ke atas dia posisinya ya. Balik ke atas, kadang apa aja yang kesengitnya gitu kan. Nah, kadang kan kalau misalkan posisi ikan makannya posisinya nggak lurus gitu kan ya, nggak lurus. Kadang kan Egi kalau misalkan posisinya nggak lurus,
ikan lagi bulat nih gitu kan, saking agresif ikan kemana aja gitu kan pelampung itu kan, makanya selalu dilihat pelampung. Kadang kan kalau misalkan ikan posisinya makan agresif enak mah pasti tek 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 gitu kan. Kadang ada yang suka tang 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 tang. Nah kadang kan kadang suka di sat gitu kan. Nah itu ya, jadi ada juga sih sebetulnya biar nggak stres juga. Oh, juga biar nggak stres juga. Jadi kita nikmatin gitu kan, nikmatin biar nggak apa ya, nggak jenuh juga gitu kan ya, nggak sejenuh jadi wah gitu kan, sambil ketawa. Jadi buat semangat lagi itu aja sih ya sebetulnya. Jadi kalau misalkan banyak faktor ya banyak faktor gitu kan. Kalau misalkan apalagi kalau misalkan kita lagi meleng ke depan gitu kan, ke belakang gitu kan, posisi ikan lagi makanin gitu kan, posisinya ikannya makannya kencang, oh kita jentak, ikan lagi bulat, kalau misalnya duk gitu kan, langsung buyar. Makanya kadang-kadang, waduh makan nih, set, ya kadang kan tak ditarik aja gitu kan itu ya. Jadi kita juga harus membaca posisi pelampung dan posisi ikan, apalagi kalau misalkan udah bulat. Nah terus kan posisinya kalau misalkan Egi ada sedikit gaya atau legeng gitu. Legeng gitu kan, bukan legeng gitu ya, bukan songong, tapi posisinya kita buat moodnya lebih greget lagi ya. Itu buat Om punya. Oke? Jadi kita nyantai aja sambil ngopi ya, gitu kan. Biar apa? Biar Egi juga menjelaskannya nyantai gitu kan. Iyalah, tidak tegang ya. Nah buat kawan-kawan selalu ingatkan nih ya, selalu ingatkan nih, karena alhamdulillah nih berkat kawan-kawan produk Jeliteng alhamdulillah sekarang udah ada jorannya ya, esennya udah komplit, umpannya ada umpan yang serbuk jagung amisnya ya, umpan simple, murah, tidak murahan ya. Nah jadi buat kawan-kawan boleh coba ya. Dan kalau misalkan posisinya yang udah punya produknya masih belum ketemu settingan, jangan sungkan-sungkan untuk selalu sharing ya, jangan sungkan-sungkan ya, sampai ketemu settingannya, sampai ketemu. Jadi nggak mubazir juga. Itu aja saran dari Egi ya. Makanya Egi selalu nggak capek-capek untuk posisinya ngejelasin dan ngasih tutorialnya. Oke, yuk lanjut lagi, bye. Lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari Om Randy. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Om Randy. Ya, makasih Om Randy ya. Udah komen nih. Masih pertanyaan yang sama. Masalah karakter aroma esen buah untuk cuaca. Aroma asam, aroma segar, aroma pekat, sirih seperti sereh, usar, nilam, akasia dan lain-lain. Apa pengaruhnya untuk cuaca panas, dingin atau hujan? Dan mana yang lebih dominan disukai ikan untuk masing-masing cuaca? Oke, ini mantap banget ini pertanyaannya. Mantap, masalah menu ya. Masalah menu makan ikan berarti. Buat ini mantap pertanyaannya. Jadi gini, kalau misalkan masalah posisi buat contoh gini. Nah, kita pakai ini salak almond ya. Kita pakai misalkan salak almond ya. Salak almond melati misalkan. Umukunya misalkan mau posisi media panas ataupun media hujan ataupun media malam ya, ataupun cuaca malam gitu kan ya. Nah, kita tetap medianya posisinya yang ditonjolin esen yang Omku pakai ya. Nah, masalah suntikan berarti kan suntikannya mau sereh ataupun usar ataupun garlic ataupun apa itu bebas sebetulnya ya. Dan posisinya emang sebetulnya nggak ada berpengaruh dalam artian cuaca ya, apalagi kalau misalkan setahu Egi kayak esen usar, sereh murni gitu kan ya, kayak nilam, garlic gitu kan, dia hanya posisinya memperkuat kalau setahu Egi ya. Kalau setahu Egi nih, maaf nih, kalau misalkan setahu Egi itu memperkuat. Jadi dalam artian emang sih kalau misalkan cuaca dingin emang posisinya lebih berkuat di posisi aroma kalau kita misalkan media pakai SAM,
kita suntik pakai usar ataupun nilam lebih kuat ya, ataupun sereh gitu kan, buat cuaca air dingin ya gitu kan, kayak air posisi jernih gitu kan, pegunungan gitu kan. Nah, lebih kuat dia kan ke posisi itu. Nah, makanya kalau misalkan kadang berpengaruhnya juga buat posisi suntikan itu, posisinya buat posisi kebabon kadang kan gitu kan. Ke ikan gede emang lebih dominan lah, kayak posisi usar gitu kan, nilam gitu kan, kayak garlic gitu suntikannya gitu. Jadi omkunya jangan takut. Jadi omkunya mah tinggal posisinya ngikutin posisi. Kalau misalkan omkunya mau main panas, mau main hujan atau malam, omkunya yang penting mah media yang awalnya aja, oplosannya ya, oplosannya. Omkunya oplosan pakai misalkan pakai buah apa. Omkunya kalau misalkan masalah disuntik bebas ya. Nah, tapi dalam artian kita main di perbandingan aja ya, perbandingan. Kalau misalkan kita main media oplosannya, kita main posisi 15, paling suntikannya di posisi 3 atau 2 ya. Itu aja. Jadi kalau misalkan buat aroma buah apapun itu nggak ada ngaruhnya sih. Nggak ada ngaruhnya kalau itu masih. Kadang kalau misalkan posisi asem gitu kan, emang enak sih buat ikan kecil, terus posisinya selalu ada manjang ya kalau itu ya. Kalau emang strong emang kebabon lebih tajam juga kalau misalkan kebabonan. Kalau misalkan main harian yang tajam esnya atau strong itu lebih cepat juga masuknya ikan. Gitu aja omku ya. Nah, jadi kalau misalkan belum jelas lagi, omkunya bisa langsung bertanya lagi ya. Ntar Egi jawab lagi. Oke? Itu pengalaman Egi pribadi. Oke, makasih omku ya. Siapa nih? Ada dari Om Indra. Oke, Om Indra. Siap Om Indra. Dari mana Om Indra nih? Dari mana nih Om Indra nih? Ngopi Om Indra. Ya, Om Egi, lapak sebelah neter dapat ikan. Saya ngelamun ngeliatin tetangga narik ikan. Apa pertolongan pertama bagi saya yang ngelamun ngeliatin pelampu kucing baik? Umpan ganti umpan apa mending balik ke rumah? Aduh, buat omku. Ini pertanyaan, wah ini keren pertanyaan. Jangan pulang ke rumah tuh. Kalau misalkan pulang ke rumahnya, omkunya aduh, kalah di medan tempur atau ya. Lucu ini pertanyaan sih Om. Jadi gini Om, kalau misalkan kita posisi tetangga emang narikin dan posisi kita ngelamun ya. Nah, kita harus cari solusinya ya. Harus cari solusinya, masa tetangga juga istilahnya kita juga ditanam ikannya ya. Nah, ditanam kan sama ditanam misalkan kalau misalkan 1 kiloan ya 1 kiloan semua juga ya Om ya. Nah, jadi harus cari solusinya, jangan pulang ya. Kalau pulang wah kayak yang ke pasar aja Om. Aduh. Jadi solusinya kalau misalkan Om punya posisinya, coba kalau misalkan posisinya, triknya kalau misalkan kita sejajar, posisinya kita kalah, posisinya kita naik ya. Dalam artian kita start di posisi setengah nih, kita kalah ke teter, kita naikin di 2 meter ya, atau 1 meter ya. Kita bina di 1 meter lebihin, atau kita lebih mundur ya. Nah, atau misalkan posisinya amanin dulu posisi settingan umpannya, pas atau enggak gitu kan. Nah, ada juga faktornya Om ya, ada juga faktornya. Lebih enak kadang posisi di lapaknya tetangga. Kadang kan kalau misalkan nih buat itu juga ya, bukan Egi songong atau apa. Jadi buat posisi kolamnya juga, kadang kita kan kolam itu banyak juga yang istilahnya kalau misalkan udah di situ gitu kan. Mau ditempel gimana pun juga susah. Nah itu makanya kalau yang buat punya embang istilahnya buat harus dirawat ya harus dirawat lah. Kalau misalkan posisi lapangan buat istilahnya tarung ya harus dirawat gitu kan. Banyak Egi juga pernah ngalamin Om ya. Pernah ngalamin di beberapa empang juga istilahnya orang lain 5 Egi 1 pun enggak ya. Pernah ngalamin. Tapi dalam artian kita istilahnya posisinya apa nih? Apa ada kekurangan umpan atau apa? Nah, kita setting lagi coba. Udah dideketin di talinya juga. Waduh, makin cepet di kedianya ya. Berarti kita yang ngebantu dia yang meti karena dia posisinya enak di posisi lapaknya dia emang lebih enak diem ikannya gitu kan.
Nah, makanya kalau misalkan emang itu banyak faktornya Om Ku ya. Tapi dalam artian Om Kunya jangan menyerah, intinya itu aja. Jangan menyerah dalam artian kita harus istilahnya robah settingan atau pisahkan posisinya kita robah. Kita dalam artian kalau misalkan kita setengah dikalahnya di setengah, kita coba naik 3/4 ya. Kalau enggak kita lebih mundur gitu kan. Kalau misalkan apalagi kalau misalkan posisinya lebih enak di dia, kita dempet makin lebih jadi gitu kan. Kita lebih ngumpan kalau gitu kan, dia yang metik gitu. Jadi posisinya solusinya diumpan, coba dirubah dulu, terus posisinya strateginya coba dirubah dulu ya, dirubah dulu lagi, dirubah. Jadi dalam artian kita kalau misalkan disejajar di setengah kita kalah, coba naik di 3/4 atau kita mundur gitu kan. Ya dijauhin gitu kan, posisinya dijauhin gitu kan. Itu aja buat Om Kunya ya. Jadi jangan pulang ya. Makasih Om Ku ya, makasih. Jadi pertanyaan ini banyak yang seru-seru ya. Ada yang barusan apa lebih baik pulang? Ada. Jadi itulah. Jadi setiap Om Kunya atau semuanya kawan-kawan yang istilahnya Egi pasti jawab dengan pengalaman Egi ya. Pasti jawab lah gitu kan. Nah, kalau misalkan ada yang bermanfaat dan ada yang bermanfaat, ada yang istilahnya masuk di akal, coba dipelajari ya. Karena tidak menutup kemungkinan bakal lebih hebat, gitu kan? Itu aja. Karena setiap permainan apapun itu, terutama fokus, nikmati, dan prestasi pasti bakal naik, gitu ya. Buat Om Kunya itu. Ya, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Oke. Ada. Ya, Assalamualaikum Om Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Adam sehat selalu. Makasih ya udah komen di Bowman. Oke. Mau tanya nih, kalau serbuk cacing gunanya untuk apa? Bisa nggak dicampur sama umpan? Oke. Ini pertanyaan yang mantap. Kebetulan Egi punya produk cacing ya. Nah, Egi kebetulan punya serbuk cacing ya. Nih, jadi kalau misalkan cacing itu bukan buat ikan tipes ya. Oke, Om Ku ya. Makasih nih. Ini mantap nih pertanyaan ya. Jadi ini posisinya kita sambil promo aja ya, sambil promo. Oke. Jadi kalau misalkan serbuk cacing itu karena dia lebih amis kebanyakan karena posisinya emang dari asal usulnya juga dari dulu emang umpan sebelum ada umpan-umpan yang istilahnya kayak sekarang modern ya. Dulu emang kebanyakan kan kalau misalkan cacing itu paling sama pelet umpan. Karena posisi ikan baru itu ya posisinya emang patokannya di amis ya, di amis. Jadi karena cacing lebih amis ya, apalagi kalau misalkan posisi dikeringin lebih amis daripada basah ya. Nah, makanya dulu kalau misalkan tahun-tahun dulu lah lagi kecil gitu kan banyak juga yang istilahnya umpan itu hanya pakai cacing doang gitu kan ya, cacing doang murni tok murni gitu kan. Nah, tapi dalam artian cacing itu kalau misalkan kita kebanyakan juga bukannya bagus, malah posisinya jelek juga, ikan ngumpul tapi posisinya nggak makan gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan produk cacing Egi posisinya Egi udah setting dengan wah, jadi kalau dalam artian karena gini, kebanyakan kalau misalkan itu pakai serbuk cacing dong, cenah bagus gitu kan. Nah kita bungkusin misalkan segini gitu kan. Nah kadang kan orang yang nggak tahu mah, oke, campur bandul ya. Nah campur bandul nih, ya bandul misalkan 250 gram. Karena dia posisinya nggak tahu, kan bulus gitu kan kebanyakan. Bukannya bagus, ikan mah masuk cuman malah muter aja kan. Gitu, ngikutin aroma dia kan, ngikutin aroma ini gitu kan. Nah makanya Egi selalu setting dia nggak ada posisinya untuk OD gitu kan. Nah itu jadi fungsinya banyak buat cacing ya, karena tetap cacing itu lebih amis gitu kan. Nah makanya kalau misalkan Om Kunya main ini posisi misalkan main pelet misalkan 250 gram, Om Kunya ini bisa main di posisi ini bisa dibagi 5, bagi 4, bagi 3, bagi 2 atau 1 pun gitu kan. Tergantung di posisi empangnya juga gitu kan ya. Nah kalau misalkan Egi lebih dipakai sedikit aja biar ada aroma amisnya lebih kuat. Karena
pelet lebih kuat gitu amisnya. Nah kalau misalkan posisi di bendingan gitu kan, di bendingan dia putih gitu kan, karena putih tetap, tapi dia ada dasar amis juga ada gitu kan, karena di posisi tepung ini banyak juga komposisinya. Jadi kalau misalkan buat cacingnya, Om punya tinggal posisi main sedikit aja ya, biar ada aroma gitu kan. Nah contoh gitulah, kalau misalkan kita pingin makan nikmat ya, dalam satu piring kita misalkan lauk pauknya bebas, tapi kalau misalkan orang Sunda tetap kudu aya sambalnya. Itu aja buat omkunya ya. Jadi fungsinya amis ya, buat cacing lebih amis, lebih cepat datang buat ikan ya. Tapi dalam artian awas, apalagi kalau misalkan bukan posisi serbuk cacingnya yang udah dirombak ya. Karena kalau kebanyakan bukan bagus, malah muter, kecuali kalau misalkan buat galatama emang khusus ikannya gede ya. Itu buat omkunya ya. Makasih omku ya. Oke, sambal. Ngopi dulu biar santai ya. Kenapa biar santai? Biar Egi bisa jawab ya. Kalau misalkan omkunya ngasih pertanyaan Egi nggak bisa jawab, waduh, apaan ini namanya Cina Bomannya? Nah, kan kita boman, bongkar obrolan mancing ya. Itu. Jadi kenapa sih harus ada boman? Nah itulah. Jadi biar lebih apa ya? Setiap pertanyaan Egi langsung jawab dengan pribadi Egi langsung. Ya, itu aja. Jadi lebih kependekatannya lebih keren gitu kan? Gitu. Tapi bukan Egi so jago atau menggurui, bukan ya. Kita hanya sharing karena Egi juga sekarang sampai saat ini juga Egi selalu belajar dan belajar lagi ya. Itu karena mancing itu nggak bakalan itu segitu umpan narik segitu, enggak ya. Setiap apalagi kalau misalkan setiap kita dapat empang baru, pasti jangankan dapat empang baru, empang yang biasa kita main aja, kadang posisi settingan itu bisa robah dalam artian kita udah di posisi di lapangan, udah dapat lapak. Umpan ini setelan gini mah udah masuk segini gitu kan. Kadang bisa robah. Itulah karena dia makhluk hidup. Sama kita ya. Kalau lagi makan mut sama pete ya lebih lahap lah. Kalau kita pingin istilahnya posisi sama sop kaki atau sop iga, lebih lahap gitu kan, karena setiap hari-hari pasti mood kita berbeda. Ikan juga sama mood ya. Oke lanjut Bay, pertanyaan Bay. Ini pertanyaan terakhir dari Oke. Om Irwan, makasih Om Irwan, sehat selalu ya udah ngasih pertanyaan ke Egi dan udah komenin. Berarti udah selalu stay di channel Jaliteng ya. Oke, buat Om Irwan lanjut Bay. Mau tanya nih Om Egi, settingan ikan besar setengah sampai 1 kilo gimana ya? Lebih ke tawar atau lebih ke keras? Kalau dari Kiara Condong Bandung. Oke, weh Kiara Condong ya, buat Om Gunya di Kiara Condong ya. Oke, buat Om Gunya ya. Berarti Om Gunya seneng posisi ikan sangkal ya, ikan tanggung ya, ikan sangkal. Jadi posisinya ikan 1 kilo 2 kilo 3 ya. Jadi kalau misalkan posisi ikan gitu, kadang posisinya gimana posisi air ya, posisi air. Tapi dalam artian kalau misalkan ikan posisi tanggung gitu, mau misalkan mau kenceng Om Gunya main kenceng ya. Kalau misalkan mau main di bawah, di bawah. Pengalaman Egi ya, buat ikan kalau di Bandung tentulah orang-orang tahu babagongan ya, babagongan gitu disebutnya babagongan. Jadi dalam artian kadang ada yang 1 lapak 1, ada yang 2 lapak 1 gitu kan. Jadi kalau misalkan Om Gunya mau posisi kenceng sekalian. Kalau misalkan Om Gunya mau di bawah, bawah sekalian. Karena posisinya emang ikan posisi gitu nggak bakalan posisinya. Apalagi kalau misalkan tanamannya sedikit gitu kan, posisinya nggak bulat. Jadi emang harus ngejar ikan gitu mah ya posisinya. Jadi kita ngebina gitu kan, tapi dalam artian kita harus lebih jeli gitu kan ya, harus lebih jeli karena posisinya 1 pun itu poin ya. Gitu karena tanamannya sedikit. Jadi itu aja solusinya kalau buat Om Gunya. Kalau mau di bawah, bawah sekalian. Kalau misalkan mau kencang sekalian. Kalau misalkan pengalaman Egi di ikan
ukuran 1,2 kilo dan 2,4 kilo ya. 2,3 kilo ya, gitu aja ya. Om Gunya makasih ya buat Kiara Condong sarehat selalu lah ya. Pokoknya mah disadayanakeun lah buat Kiara Condong ya. Oke. Jadi makasih nih udah banyak ya nih ngasih pertanyaan-pertanyaan dan Egi udah jawab ya. Terima kasih udah komen dan selalu ngasih saran-saran yang positif buat Egi. Dan yang selalu stay, terima kasih banyak ya. Terima kasih, sehat selalu ya. Dan jangan lupa nih kalau misalkan nonton mau di channel Jeliteng Official atau di Boman masih sama, di like, komen, dan di subscribe ya. Nah, biar ada apa? Notifikasinya bunyi lonceng, oke? Itu kan ya. Nah, jadi tidak lupa nih, selalu ingatkan buat om-omkunya ya. Jadi sekarang produk Jeliteng buat esennya kita udah robah total ya. Udah ada hologram, udah ada barcode, dan udah ada packaging juga ya. Dan harganya juga udah turun sekarang ya. Bukannya naik, packaging dibagusin, wah bukannya naik tapi kita diturunin karena dalam artian ribet buat om-omkunya ya. Karena selalu istilahnya percaya ke Jeliteng, ke produk Jeliteng, oke? Gitu aja. Nah jadi buat kawan-kawan, oke, jangan lupa di Boman tayang setiap hari Jumat malam Sabtu ya. Tonton terus ya di Bomannya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadayana.